Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Eko Muryanto di channel saya Dadi Dimar. Harapannya channel ini benar-benar bisa menjadi penerang bagi rekan-rekan yang menyaksikan channel ini. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, terima kasih atas dukungan, kemudian support dari teman-teman semua. Saya tidak menyangka ternyata atensi teman-teman luar biasa. Ada teman-teman Purna Praja, ada teman-teman Panglima, rekan-rekan di Magetan, kemudian para senior-senior saya memberikan arahan. Terima kasih atas segala masukannya. Terima kasih juga kepada seluruh elemen dari pemerintahan desa yang ada, yang selalu mensupport, kemudian juga sering kali menanyakan. Sekarang kita memasuki ke sesi berikutnya, yaitu terkait dengan siapa yang menjadi perangkat desa setelah proses ujian selesai. Rekan-rekan sekalian, sebelum memasuki ke sana, saya ingin sampaikan bahwa Allah memberi rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Jabatan itu amanah, sama halnya dengan perangkat desa itu juga amanah, makanya pasti tidak akan tertukar. Jadi yang terbaiklah yang nanti akan menjadi perangkat desa sesuai dengan apa yang seharusnya dia jalani. Kemudian di beberapa peristiwa, karena ini standarnya SLTA, pernah terjadi suatu ketika sekolah yang lebih tinggi tidak jadi, tetapi yang lebih rendah jadi stratanya. Hal ini bagi kami yang ada di Magetan itu sesuatu hal yang wajar, karena memang ini multiple choice, pilihan ganda, memilih jawaban yang disediakan A, B, C, atau D, sehingga faktor laki sangat luar biasa di sana. Saya seringkali mengatakan bahwa wong pinter terkadang isih kalah karo wong bejo. Artinya orang yang bernasib baik itu luar biasa sekali. Jadi ada suatu ketika terjadi nilai itu maksimal, dan setelah nilainya maksimal dia ditanya, tadi mengerjakan bagaimana? Nggak tahu saya, Pak, yang penting saya silang-silang aja. Ternyata yang disilang itu pas yang benar. Jadi mari kita hormati proses ini, karena ini proses tata usaha negara. Siapapun nanti yang menjadi perangkat desa setelah proses ujian, itulah yang terbaik yang dipilihkan Allah untuk desa Panjenengan. Baik, kita masuk ke substansinya sekarang. Jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan silakan isi di kolom komen. Kemudian bagi penjenengan yang suka silakan like, bunyikan lonceng kalau penjenengan ingin mengetahui episode-episode selanjutnya yang dari Dadi Dimar. Dan rekan-rekan boleh subscribe untuk bentuk wujud kepedulian penjenengan ke channel ini. Jadi yang dinyatakan terpilih nanti adalah mereka yang memperoleh nilai ujian lulus dan tertinggi. Lulus kami mengatur di dalam peraturan Bupati dari 150 soal di 3 kelompok materi itu rata-ratanya minimal 60. Ini baru dinyatakan lulus. Kemudian yang dipilih itu adalah yang memperoleh nilai tertinggi. Jadi lulus dan memperoleh nilai tertinggi. Bagaimana kalau nilai tertingginya itu lebih dari 1 orang? Maka yang nilai tertinggi yang lebih dari 1 orang ini akan diuji kembali sampai memperoleh nilai tertinggi di antara yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi itu. Jadi itu pernah kejadian, pernah diulang sampai 5 kali. Masih seri terus hasilnya, dan yang kelima baru diperoleh nilai yang tertinggi antara 2 orang. Ini yang terjadi di Kabupaten Magetan. Jadi terkadang ada di luar nalar kita, ada di luar kemampuan kita yang ternyata Allah berkehendak lain. Wong pinter iso kalah karo wong bejo. Itu satu dogma yang memang itu terjadi di lapangan. Kemudian kita juga dalam pelaksanaan ujian, rekan-rekan seluruhnya saja, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan. Kalau di bahasa kami familiar, mohon maaf untuk rekan-rekan yang di luar Jawa,
rekan-rekan saya Purna Praja yang ada di luar Jawa, nonton wong ojo mung saka prejengane, jalmo tan kena tiniro. Artinya melihat orang itu hanya jangan dari penampilannya. Dan satu lagi, orang itu tidak bisa diduga-duga begitu. Jadi yang memperoleh nilai tertinggi dan lulus itulah yang diusulkan untuk dilantik. Jadi harus memperoleh nilai lulus dan tertinggi. Kemudian caranya setelah ujian selesai, kemudian ada pemenangnya yang lulus dan tertinggi, maka diambil nomor peringkat 1 dan 2 untuk diusulkan kepada Bapak Ibu Camat untuk memperoleh rekomendasi. Rekomendasi ini Bapak Ibu Camat sudah ada guidernya, ada rambu-rambunya, harus memilih orang yang menjadi nomor 1. Harus memilih orang yang menjadi nomor 1. Nomor 1 ini bisa saja gugur ketika yang bersangkutan meninggal dunia sebelum keluarnya rekomendasi. Jadi misalkan ada 2 orang, nomor 1 dan nomor 2, nomor 1-nya meninggal, maka yang diusulkan adalah yang nomor 2. Tetapi ketika tidak ada yang lulus, artinya tidak melampaui passing grade 60, maka ujian itu dinyatakan batal, tidak ada pemenang, dinyatakan selesai. Kemudian silahkan pemerintah desa mengalokasikan anggaran lagi, kemudian memulai proses dari awal lagi. Jadi sekali lagi, yang jadi adalah mereka yang memperoleh nilai lulus dan tertinggi. Kemudian proses pelantikan itu sudah bukan domainnya panitia, tetapi domainnya kepala desa. Seorang kepala desa wajib hukumnya untuk melantik mereka yang sudah memenuhi tahapan-tahapan dan kriteria sehingga memperoleh nilai tertinggi tadi setelah mendapatkan rekomendasi camat. Artinya tahapan-tahapannya harus benar-benar dilalui. Tetapi apabila tahapan-tahapan itu tidak dilalui, tidak ada bekas administrasinya, maka camat dapat membatalkan proses ujian itu walaupun sudah ada pemenangnya. Ternyata tiba-tiba ada saja pemenangnya, begitu prosesnya tidak ketahuan seperti apa. Ini camat boleh membatalkan sesuai dengan peraturan bupati. Nah, yang lebih krusial lagi, karena pelantikan itu domainnya kepala desa wajib melantik apapun itu keadaannya. Bahkan dalam pelantikan tidak diizinkan memungut biaya sepeser pun. Jadi tidak ada alasan lagi, Pak dulu ada sumbangan dan lain sebagainya, sekarang tidak boleh. Jadi sekarang ini eranya beda. Kalau Undang-Undang 579 dulu mungkin bagi pamong-pamong yang sampai usia 64 sampai periode-periode sebelumnya itu mungkin zaman ketika kita masih sama-sama kecil, mungkin masih anak-anak, terjadi seperti itu. Tetapi kalau sekarang tidak diizinkan lagi. Bagaimana kalau tidak ada biaya? Pelantikan tidak memerlukan biaya. Artinya ketika tidak ada apa-apapun, anggaran desa sudah teralokasikan semua karena ini di tengah COVID, ada sebagian untuk BLT dan lain sebagainya. Anggaran itu habis misalkan. Ya pelantikannya dengan berdiri saja boleh. Yang penting ada pengucapan sumpah janji. Jadi bukan satu halangan pembiayaan ini, dan sekali lagi mari kita rubah image-nya supaya ke depan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, khususnya yang ada di desa. Terima kasih rekan-rekan, itu hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengisian perangkat desa sudah paripurna. Dan ini ada masukan lagi, minta dibuatkan konten-konten yang lain yang terkait dengan BUMDes, RPJMdes, nanti akan kami kupas di channel di konten berikutnya. Tetap di Dadi Dimar, tetap semangat menghadapi masa depan. Mudah-mudahan kita semua seluruhnya yang menyaksikan channel ini maupun keluarga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan rahmat dan nikmat kesehatan di tengah situasi pandemi COVID. Tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.